Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sepriyadi dengan NIM 4312001032 dari kelas MJ1D reguler pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu seperti pada tampilan saya berikut ini. Nah, yang pertama yaitu terdapat motherboards. Motherboards dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu motherboard ATX, motherboard micro ATX, dan motherboard mini ITX. Mobo ATX. Selama 25 tahun, motherboard jenis ini masih mendominasi PC di rumah maupun perkantoran, dan merupakan motherboard form factor ATX yang terbesar. Selanjutnya ada Mobo Micro ATX. Motherboard form factor ATX adalah yang terbesar, sama seperti motherboard ATX. Jumlah port atau slot untuk berbagai komponen masih sangat banyak. Dan selanjutnya ada Mobo Mini ITX. Motherboard ini adalah motherboard paling kecil di antara motherboard yang lain. Yang kedua, jenis-jenis memori, ROM, dan RAM. Read-only memory atau ROM adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen, sehingga tidak mudah berubah atau hilang meskipun komputer tiba-tiba mati. Nah, ROM ini sangat membantu kita jika apabila terdapat kejanggalan dengan matinya listrik di rumah Anda, maka ROM adalah penyelamat dan merupakan solusi untuk penyimpanan file Anda. Selanjutnya ada Random Access Memory atau RAM yang terdiri dari dua, yaitu SIM RAM dan DIM RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara, serta berbagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Nah, yang ketiga ada VGA. VGA terdiri dari Video Graphics Array Onboard dan Video Graphics Array Add-on. Nah, yang pertama ada VGA Onboard, yaitu VGA yang sudah terintegrasi pada motherboard. VGA Onboard menggunakan RAM sebagai memori VGA alias share memory. Dan yang kedua ada VGA Add-on, yaitu VGA yang terpisah dengan motherboard yang memiliki interface semacam PCI atau AGP. Pada VGA Add-on sudah memiliki GPU dan memori tersendiri. Nah, yang keempat ada slot pada motherboard yang terdiri dari slot ISA, slot PCI, PCI Express, PCI Express X16, AGP, dan slot hard disk. Nah, yang pertama yaitu ada PCI. PCI adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Yang kedua yaitu ada PCI Express. PCI Express adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI yang lama. Sedangkan yang ketiga yaitu PCI Express 16X, yang pada umumnya digunakan untuk memasang video card. Dan yang terakhir ada AGV. AGP yaitu sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis yang berkinerja tinggi. Nah, pembahasan yang kelima yaitu PSU atau Power Supply Units. Power Supply Units atau PSU adalah suatu perangkat pemberi daya kepada seluruh komponen-komponen. Terdapat dua jenis PSU berdasarkan manajemen kabelnya, yaitu ada modular DNA dan ada non-modular. Nah, yang keenam ada CPU atau prosesor. Prosesor merupakan komponen yang sangat vital pada komputer. Itulah penyebab mengapa banyak orang yang mengatakan bahwa prosesor merupakan otak dari komputer. Satuan kecepatan dalam prosesor adalah MHz atau megahertz atau GHz yaitu gigahertz. Semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka akan semakin cepat kinerja komputer saat melakukan proses. Nah, yang ketujuh ada HDD dan SSD, yaitu hard disk dan solid state drive.
Yang pertama yaitu Solid State Drive atau SSD. Solid State Drive atau SSD merupakan media penyimpanan berbasis sirkuit yang tersusun atas beberapa chip memori yang saling terintegrasi tanpa adanya piringan cakram. Dan yang kedua yaitu hard disk atau HDD. Hard disk adalah sebuah hardware yang mempunyai piringan cakram yang biasanya digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer atau laptop. Adapun perbedaan antara SSD dan HDD. Perbedaan signifikan antara HDD dan SSD adalah dari segi cara kerja, kecepatan baca data dan tulis data, ukuran dan bentuknya, komponen pembentuk, dan yang paling penting adalah perbedaan harga dari SSD dan HDD tersebut. Nah, yang ke-8 ada printer. Adapun berbagai macam printer yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu ada printer dot matrix. Printer ini menggunakan pita untuk menampilkan outputnya pada kertas. Hasil cetak printer dengan dot matrix lebih kasar dan kurang bagus. Dan yang kedua yaitu ada printer inkjet. Printer inkjet adalah jenis printer yang dapat mencetak dengan menggunakan sistem tinta sebagai bahan untuk mencetaknya. Yang ketiga ada printer laserjet, yaitu printer yang memakai sistem cetak dengan tinta bubuk atau yang sering disebut dengan toner yang menggunakan perangkat infrared. Sedangkan yang keempat yaitu ada printer thermal, jenis printer yang sering kali digunakan untuk pusat perbelanjaan dan mesin fax. Jenis printer ini dapat bekerja dengan mengambil gulungan kertas yang diubah menjadi gelap pada saat dipanaskan. Yang kesembilan ada LAN card. LAN card merupakan perangkat keras di jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer ke jaringan. Yang ke-10 ada LAN card. LAN card merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari suatu komputer ke sebuah jaringan komputer. Fungsi LAN card sama halnya dengan LAN card. Bedanya hanya pada media penghubungnya. Jika LAN card menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan kabel atau wired, sedangkan LAN card dapat menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan teknologi tanpa kabel atau wireless. Nah, yang ke-11 yaitu ada sound card. Sound card merupakan salah satu perangkat keras komputer hardware yang fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio dan suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan dari data sound card. Nah, yang ke-12 ada optical drive. Optical drive merupakan salah satu bagian perangkat pada disk drive. Pada umumnya, optical drive ini digunakan sebagai pembaca atau penulis data CD maupun DVD. Cara kerja optical drive ini terdapat pada sinar lasernya yang terpadat di spektrum sehingga CD maupun DVD yang masuk ke dalam disk drive dapat dibaca. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan saya kali ini. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya Ahmad Sepriadi dengan NIM 4312001032 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya tutup video ini, nggak ada salahnya kan kalian klik tombol subscribe dan kalian nyalakan loncengnya. Kita support channel ini supaya mirip dengan channel tetangga lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Catch 'em all.